Dia akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Apapun keadaan kita, penderitaan, pergumulan itu bagian yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Tantangan itu memang ada. Tuhan yang tak pernah janji sampai kapanpun orang kehidupan kebahagiaan, sukacita akan selalu kita nikmatinya. Tidak, Tuhan tak janji begitu. Belas kasih Tuhan akan selalu dinyatakan kepada setiap orang yang mau hidup bergerak bersama Tuhan, apapun keadaan dan kondisi, baik menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada kehadiran Yesus pasti akan menyerahkan setiap proses ini ke dalam Tuhan. Tapi yang Tuhan janji buat orang, apapun yang kita hadapi, sekalipun itu beresiko, tetapi Tuhan selalu bilang kita di penyertaan selalu sempurna. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, Damai di hati. damai di hati, Shalom. pergabungan bahkan keluarga besar Gambe Mantiri yang saat ini di Runung Duka, ibadah pelepasan dan ibadah pemakaman atas meninggalnya mendiang Ibu Maria Mantiri yang tutup usia 77 tahun 8 bulan 25 hari dalam persekutuan keluarga Gambe Mantiri, Jumat 20 Oktober 2023 dimulai
dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Mantiri. Kedua, pembacaan riwayat hidup oleh seorang cucu, Ceisya Walangadi, SPSI. Kemudian acara yang ketiga, pembacaan karangan bunga oleh Safiora Kokoi. Acara yang keempat, sambutan atau penyampaian dari Kepala Kewilayahan 4, Ibu Yoko Umboh Awui. Yang kelima, puji-pujian. Yang pertama, Kewilayahan 4. Kedua, guru-guru tambah pensiunan guru. Ketiga, WKRI. Keempat, PWRI. Tadi apa sih? Keempat, seluruh lansia yang beribadah saat ini. Kelima, alumni SD tahun 85 dan SMP tahun 88. Keenam, alumni SMEA Negeri Bitung tahun 91. Kemudian ketujuh, famili Gambe. Kedelapan, famili Mantiri. Acara yang keenam, ungkapan kasih lewat bunga yang akan dituntun oleh Penetua Helda Punu Sigerlaki. Ketujuh, ibadah di rumah duka yang akan dipimpin oleh Pendeta Friendly Lomboan, Sarjana Teologi, Ketua Jemaat Gemim Abraham Sawangan. Kemudian ibadah di ladang pekuburan akan dilayani oleh Penetua Ibu, Penetua Kori Humbas Pelengkahu. Acara yang ke-8, ucapan terima kasih oleh Penetua Jain Mantiri Nender. Kemudian sambutan atau pelepasan jenazah oleh pemerintah desa, pejabat hukum tua, Bapak Denny Peter, Sarjana Hukum. Demikianlah susunan acara yang kita akan tempuh pada ibadah pada siang hari ini. Dan kita masuk pada acara yang pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Mantiri. Kepada Bapak disilakan. Shalom, damai di hati, terpuji Tuhan. Kami keluarga merasa duka cita karena ditinggal kakak kami yang kami sebut Ibu Maria Ginsa Wulaon Mantiri dalam persekutuan keluarga Gambeh Mantiri. Dan kami keluarga merasa bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kami masih dilindungi oleh Tuhan, dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Dan untuk itu kami atas nama keluarga besar Gambeh Mantiri menyampaikan selamat datang yang pertama kepada Ketua Jemaat Gemim Abraham Sawangan, Pendeta Friendly Lomboan STH yang akan memimpin ibadah pemakaman pada hari ini, dan juga Pendeta Ibu Febriansi Mantik Tambanguma dan seluruh pendeta-pendeta hamba Tuhan yang boleh datang undangan Tuhan di tempat ini, dan para pelayan khusus mau dari Jemaat Gemim Abraham maupun dari Jemaat Immanuel, dan seluruh pelayat duka yang dari desa Sawangan maupun dari luar desa Sawangan,
kami keluarga menyampaikan selamat datang dan selamat kita akan mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih. Acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup oleh Cesia Walangadi SPSI. Disilakan. Riwayat hidup singkat dari nama Maria Ginsa Wulawan Mantiri, tempat tanggal lahir Sawangan 22 Januari 1946. Anak dari Bapak Lasut Ishak Mantiri, Ibu Neti Wangke. Maria Ginsa Wulawan Mantiri memiliki 9 bersaudara, diantaranya yaitu 1. David Mantiri, almarhum, keluarga Mantiri Mariani. 2. Yance Mantiri, almarhum, keluarga Mantiri Kaunang. 3. Hendrik Mantiri, almarhum, keluarga Mantiri Tiko Alu. 4. Maria Ginsa Wulawan Mantiri, almarhumah, keluarga Gambeh Mantiri. 5. Herman Mantiri, almarhum, keluarga Mantiri Kaseger. 6. Yulien Mantiri, almarhumah, keluarga Karau Mantiri. 7. Dorce Mantiri, keluarga Saumana Mantiri. 8. Yefta Mantiri, almarhum, keluarga Mantiri Linehang. 9. August Mantiri, keluarga Mantiri Kusler. Maria Ginsa Wulawan Mantiri menikah dengan Hendrik Mawuntu Gambeh dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu anak pertama Jimmy Mantiri Gambeh menikah dengan Siska Kaunang, membentuk keluarga Gambeh Kaunang, dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Justin Hendrik Gambeh. 2. James Alexander Gambeh. 3. Jeskiel Albert Gambeh, almarhum. 4. Jeskiel Kaunang Gambeh. Anak kedua Jen Leni Gambeh menikah dengan Edward Bintang, membentuk keluarga Bintang Gambeh, dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Juan Eleazar Bintang. 2. Jireh Kimberly Bintang. 3. Jevanya Nicole Bintang. 4. Jeremia Austin Bintang. Yang dia sediakan. Anak ketiga Deli Adolfina Gambeh menikah dengan Suparman Walangadi, membentuk keluarga Walangadi Gambeh, dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. Ceisha Gina Litiflika Walangadi SPSI. 2. Selensi Putri Ahiria Walangadi. Riwayat pendidikan Oma Maria Ginsa Wulawan Mantiri menempuh pendidikan 1. Tahun 1957 lulus dari sekolah dasar di Sawangan. 2. Tahun 1963 lulus dari Sekolah Kepandaian Putri atau SKP di Air Mani.
Kulawan Mantiri ini membantu suaminya yang seorang juri saat ini sekretaris desa selama 39 tahun di Desa Sawangan. Riwayat gereja. Oma Maria Ginsau Lawan Mantiri pernah menjabat pelayanan khusus Gemim Abraham Sawangan selama 1 periode, yaitu sebagai Penatua Kolom 1 berpasangan dengan Syamas Betsy Sibih tahun 2005 sampai 2010. Oma Maria Ginsau Lawan Mantiri ketika ditinggalkan suami sudah dalam perawatan sakit dan oleh keluarga pada bulan Juni tahun 2023 almarhumah dibawa ke Bekasi. Sesampainya di Bekasi, almarhumah langsung mendapatkan perawatan cuci darah atau hemodialisis HD di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi. Pada tanggal 4 Oktober 2023, almarhumah tidak sadarkan diri dan dirawat di ruangan ICU selama 14 hari dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 10.11 WIB, almarhumah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tutup usia 77 tahun 8 bulan 25 hari dengan meninggalkan 3 orang anak, 3 orang menantu, dan 9 orang cucu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah riwayat hidup singkat dari almarhumah Oma Maria Ginsau Lawan Mantiri. Baiklah, kita masuk pada acara yang ketiga, pembacaan karangan bunga oleh Safiora Kokoy. Disilakan. Selamat jalan Mami Oma sayang dari anak Jimmy dan Siska, cucu Justin, Alex, Jeskiel, Gambe, Sawangan. Selamat jalan kakak sayang dari Agus Ungu, anak Axel, Sawangan, Weda. Selamat jalan kakak sayang dari adik Ros, anak Jesse, Viken, Sawangan, Jayapura. Selamat jalan tua sayang dari Jamie, Oli, anak Stephen, Jovan, Sawangan. Selamat jalan nani sayang dari Aci dan Angel, anak Andro, Abi, Akila, Agat, Sawangan. Selamat jalan tua sayang dari Oksi dan Gina, anak Sky, Timika, Tumaluntung. Selamat jalan tua sayang dari Cia dan Karen, anak Gaf dan Vio, Sawangan. Selamat jalan kakak tersayang dari Melki dan Dorce, Sawangan. Selamat jalan Oma Maria sayang dari Dokter Arinta HD Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Selamat jalan Oma Maria sayang dari Dokter Yeni HD Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Selamat jalan Oma Nenek sayang dari keluarga besar HD Rumah Sakit Piramaya Bekasi Utara. Selamat jalan tua sayang dari Yane Kauro Aurora. Selamat jalan tua sayang dari Novi dan Doni anak Divano. Selamat jalan Nani Mami dari anak Serani Jene Punu Sawangan. Selamat jalan Mami Ani sayang dari Martinus dan Supriyati Sawangan.
turut berduka cita dari Loroong, Sawangan. Turut berduka cita dari Jemaat Kolom 1 Gemim Abraham Sawangan. Selamat jalan mantan ibu guru sayang dari Esther Tatontos, Jakarta. Turut berduka cita dari keluarga besar Punuk Gambe, Sawangan. Selamat jalan oma nenek sayang dari warga Blok D, Villa Mas Indah, Bekasi. Turut berduka cita dari keluarga Sasiang Punuk, Sawangan. Bapa di surga telah mengenalmu dan tahu apa yang terbaik bagimu. Ia telah menyediakan kediaman yang kekal di surga. Turut berduka cita Ibu Jane dari Gembala dan Jemaat GBI Gerhard Sukacita, Jakarta. Apa yang Tuhan buat baik adanya. Turut berduka cita Ibu Jen dari Gembala dan Jemaat GBJ Kristus Immanuel, Jakarta. Turut berduka cita dari keluarga Ermailool, Maramis. Turut berduka cita dari kaum ibu Kolom 1 Gemim Abraham Sawangan. Turut berduka cita dari Nonce Jacqueline Maramis, Bacalek Dapil 1 Air Madidi Kalawat. Turut berduka cita dari Hermin Kelangi Mantiri serta anak-anak cucu-cucu Bintaro, Jakarta. Selamat jalan Mama Ani tersayang dari Ance dan Vivi serta anak-anak. Turut berduka cita dari keluarga Edi Nursewan Oleh, Jakarta. Turut berduka cita dari keluarga besar Gambe serta anak cucu Cece Cici Sawangan. Turut berduka cita Ibunda terkasih sahabat kami Jen Gambe dari alumni SD tahun 1985 dan SMP tahun 1988. Turut berduka cita dari anak Serani Selvi Tiko Alu, Jakarta. Turut berduka cita dari anak Serani keluarga Marune Sumiati, Sawangan. Turut berduka cita dari keluarga besar SD Negeri Sawangan. Turut berduka cita PPMJ Pelsus dan Jemaat Gemim Abraham Sawangan. Turut berduka cita keluarga Simajuntak Kuaas, Jakarta. Turut berduka cita dari keluarga D. Supriyatna Kowaas, Sawangan. Segenap pengurus dan anggota wanita Battle Indonesia, Korwil War Maria, Jakarta Utara, mengucapkan turut berduka cita Ibunda tercinta dari Ibu Jen Gambe. Selamat jalan sahabatku sayang dari Opung Sitangak, Villa Mas Indah, Bekasi. Turut berduka cita dari seluruh masyarakat kewilayahan 4 Sawangan. Turut berduka cita Ibunda terkasih sahabat kami Jene Gambe dari alumni SMA Negeri Bitung tahun 1991. Kita tiba pada acara yang keempat, yaitu sambutan pemerintah desa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh penjabat hukum tua, Bapak Denny Peter, Sarjana Hukum. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkabungan yang dimuliakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya hormati dan saya kasihi, keluarga yang memangku duka saat ini, mati tokoh-tokoh agama, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, BKSUA Desa Sawangan, terlebih khusus buat Kadim sebentar, yang terkasih Bapak Pendeta Friendly Lomboan STH, bersama dengan seluruh perangkat pelayanan yang mendampingi saat ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, mitra kerja pemerintah, BPD, PKK, Bapak Ibu lansia, saudara-saudari,
seluruh pelayat duka yang sangat saya hormati dan sangat saya kasihi. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, pertama-tama kita patut naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan baik buat keluarga yang berduka cita maupun kita pribadi lepas pribadi. Dan siang hari ini kita boleh bersama dituntun oleh Tuhan untuk bersama dengan keluarga yang berduka cita di tempat ini. Walaupun di luar sana hujan, bahkan ada yang duduk sota bongkar di sini, tetapi karena kasih Tuhan tidak menghambat kita untuk datang di tengah keluarga yang berduka cita. Tentunya kehadiran kita di tempat ini sangat berarti buat keluarga yang berduka. Kita hadir di sini tidak diundang, kita hadir di sini sebagai bentuk rasa empati kita kepada keluarga. Kita datang di sini dengan kita beribadah, dengan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengan kita memuji Tuhan. Ini tentunya sudah menjadi penghiburan buat keluarga yang berduka cita. Lebih daripada itu juga kita boleh menyaksikan bagaimana keagungan Tuhan terjadi di tengah kehidupan keluarga di tempat ini ketika Tuhan memanggil pulang sosok yang tentu sangat dikasihi dan dicintai di tengah kehidupan keluarga, sosok istri, mama, oma, saudari almarhumah Ibu Maria Mantiri dalam tutup usia 77 tahun, 8 bulan dan 25 hari. Lihat dari usia 77 tahun, usia yang cukup panjang. Secara alkitabiah di sana disebutkan bahwa usia manusia itu 70 tahun kan Pak Pendeta? Tetapi ketika kita kuat, maka bisa lebih dari 70 tahun. Dan ini usia yang patut disyukuri oleh keluarga. Karena waktu yang begitu panjang Tuhan berikan buat almarhumah untuk hidup di muka bumi, untuk hidup dalam kasih sayang bersama dengan semua keluarga. Dan tentu semasa hidup almarhumah telah menjadi ibu yang baik, yang telah menunjukkan kasih sayang, kesetiaan, baik terhadap suami, baik juga terhadap anak-anak dan semua keluarga. Kalau tadi sempat kita dengar di riwayat hidup, suami almarhum pernah menjabat sekretaris desa. Panjang sekali, 29 tahun tadi kalau tidak salah, atau berapa? 9 tahun, panjang sekali, luar biasa. Tentunya kesuksesan suami ketika juga melayani masyarakat, ini tidak lepas dari peran istri. Kalau istri tidak kuat mendampingi, tidak support suami, tentu tak mungkin almarhum suami bisa menjalankan tugas sebagai sekretaris desa selama 39 tahun. Tentunya ibu ini adalah ibu yang luar biasa. Luar biasa di tengah kehidupan keluarga, bahkan juga tadi pernah pelsus Kang, iya, pernah juga menjadi pelayan khusus, sangat luar biasa dalam pelayanan dan di tengah-tengah masyarakat. Ibu ini telah menjadi tiang doa di tengah kehidupan keluarga, telah meneladani banyak hal yang baik di tengah kehidupan keluarga, sehingga tentu buat keluarga, biarlah apa yang baik yang telah dilakukan almarhumah semasa hidup itu tetap dijaga dan dipelihara terus sebagai bentuk hormat dan kasih sayang terhadap almarhumah. Namun tentunya sebagai manusia tidak ada gading yang tidak retak. Tentu ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang keliru, itu tentu bisa diperbaiki. Sehingga kepada keluarga yang ditinggalkan, kita tidak harus terlalu larut di dalam kesedihan. Karena orang yakin dan percaya, orang-orang Kristen, bahwa ketika Tuhan Yesus akan datang, orang akan dipertemukan kembali, baik orang yang sudah meninggal maupun orang yang sudah mati. Untuk itu, kepada keluarga yang ditinggalkan, saya secara pribadi atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bupati Jono Ganda, Wakil Bupati Minahasa Utara Bapak Kevin William Lotulung, bahkan juga pemerintah Kecamatan Air Madidi, Camat Air Madidi Rocky Tanggulung, pemerintah Desa Sawangan, dan seluruh elemen masyarakat Desa Sawangan mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan,
Semoga penghiburan yang sejati yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Untung ku punya Yesus.
Ungkapan kasih terakhir
lewat untayan bunga dari anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara dari almarhumah Ibu Mari Mantiri. Ungkapan kasih yang pertama tentu akan disampaikan oleh anak yang pertama pula. Yang terkasih Bapak Jimmy Mantiri Gambe, yang Mami panggil sayang-sayang Buang, bersama istri Tin, James dan Jeskia. Ini Buang Mami bersama istri dan anak-anak melepaskan Mami dengan segala kasih sayang. Mami tahu, Buang juga tahu, Mami so senang sekarang bersama dengan Bapa di sorga. Buang minta maaf kalau selama hidup Buang kadang bikin Mami sakit hati. Tetapi Buang tahu Mami tetap sayang Buang, istri dan anak-anak. Terima kasih Mami buat cinta kasih yang Mami berikan buat semua kami anak-anak cucu sampai kami boleh ada saat ini. Kami boleh menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang selalu mencintai orang tua. Ungkapan kasih yang kedua akan disampaikan oleh anak yang kedua pula, Jane Leni Gambe, keluarga Bintang Gambe. Ada anak-anak Juan, Jire, Jevanya dan Jeremia jauh di Jakarta Mami bersama suami tercinta. Cuma Jane yang boleh datang, semua dalam kesibukan, dalam pekerjaan, tetapi dengan penuh cinta. Kami melepaskan Mami agar Mami tenang di sana. Mami yang begitu kami banggakan, Mami yang begitu kami cintai, tetapi Tuhan lebih mencintai Mami. Selamat jalan Mami sayang, dari Jane, suami dan anak-anak. Tuhan menyambutmu di surga. Ungkapan kasih selanjutnya dari anak bungsu, anak kesayangan Mami, Jelly Gambe, keluarga Walangadi Gambe. Ada anak-anak Jessia dan Selensi. Berat Mami mau lepas Mami. Jelly tahu Mami sayang Jelly. Jelly tahu Mami selalu berdoa untuk Jelly. Tetapi sekarang Jelly yang harus mendoakan Mami agar Mami tenang di sorga Bapa. Selamat jalan Mami sayang. Cinta kasih Mami, sayangnya Mami, nyanak Jelly mau lupa. Tetap Jelly ingat sampai di mana Tuhan menghendaki kehidupan Jelly. Sebagai orang tua, Mami selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak, pun bagi Jelly. Tetapi Tuhan lebih mengasihi Mami. Selamat jalan Mami sayang. Engkau telah tenang di sorga yang baka. Ungkapan kasih yang selanjutnya dari adik-adik dari almarhumah
ada adik Oci Mantiri, Dorce Mantiri, bersama suami, anak cucu yang ada, akan memberikan untayan bunga yang terakhir untuk kakak terkasih. Dalam kebersamaan kehidupan terasa singkat, tetapi itulah waktu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada Bapak Agus, adik yang paling bungsu, keluarga Gambe, keluarga Mantiri Kusler. Bapak Agus bersama istri, anak-anak cucu yang ada, mendoakan kakak yang terkasih. Torang sayang, martuhan lebih sayang. Agus sayang, mari martuhan lebih sayang. Selamat jalan kakak sayang. Dan selanjutnya dari kakak-kakak yang sudah almarhum, tetapi ada kakak-kakak ipar. Ungkapan kasih selanjutnya dari adik Yefta yang akan diwakili oleh istri terkasih Ibu Ros bersama anak-anak cucu yang ada, mendoakan kakak ipar terkasih senantiasa tenang bersama Tuhan. Selamat jalan kakak ipar sayang. Selamat jalan tua. Tuhan menyambutmu di sorga baka. Selanjutnya ada kakak tertua almarhum Bapak Yance Mantiri yang akan diwakili oleh anak yang terkasih Ibu Sandra Mantiri bersama anak cucu yang ada Yudi Mantiri. Selamat jalan Mama Ade. Tuhan menyambutmu di surga. Kami tahu Engkau yang penuh kasih telah bersama dengan Bapa yang terkasih di sorga baka. Dan selanjutnya ada almarhum Yulin Mantiri yang akan diwakili oleh anak-anak yang ada. Ana, selamat jalan tua. Torang sayang tua, torang masih tetap sayang. Mar Tuhan lebih sayang tua. Tuhan telah mengangkat segala penderitaan tua. Air mata mengiring kepergianmu, tetapi kami percaya Engkau telah tenang di sorga baka. Selamat jalan tua sayang. Dan ungkapan kasih selanjutnya dari anak Serani. Maaf, masih ada adik dari almarhum Bapak Herman Mantiri yang biasa orang panggil King Kong. Ada anak Maksi bersama Jay Nender yang akan mewakili Papa menyerahkan ungkapan kasih terakhir lewat untayan bunga. Dengan bunga ini kami menyampaikan segala kasih sayang kami untuk tua sayang. Selamat jalan tua. Dan ungkapan kasih selanjutnya mewakili anak-anak Serani dari almarhum Ibu Mari Mantiri akan diwakili oleh Bapak Yance Item, anak Serani tertua.
Bapak Yance Item, selamat jalan Mama Nani. Nasija nanti baru menyusul. Demikian ungkapan kasih lewat untayan bunga yang sudah disampaikan oleh anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara. Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam ibadah, keluarga akan memberikan pujian dengan membawakan satu lagu kesayangan dari almarhum. Terima kasih Tuhan. Jadi kita akan nyanyi bersama-sama untuk menghormati sekalian menghargai Mami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita masuk pada acara yang ketujuh, yaitu ibadah. Ibadah di rumah duka akan dilayani oleh Pendeta Friendly Lomboan, Sarjana Teologi. Dengan melihat tata ibadah yang sudah ada di tangan kita, mari kita persiapkan persekutuan kita di tempat ini, ibadah pemakaman dari yang terkasih Bu Maria Mantiri dalam kehidupan keluarga besar Gambe Mantiri. Kecuali keluarga, diundang sekalian kita berdiri. Marilah kita mulaikan ibadah pemakaman dari Ibu Maria Mantiri dalam rumpun keluarga Gambe Mantiri sambil memuji Tuhan, janji Tuhan. Tak pernah Tuhan janji hidup akan berduri. Tak pernah Dia janji akan tenang. Tetapi Dia berjanji akan selalu sertaku. Jalan hidup selalu janjinya Dia lakukan. Janjinya Dia pegang tangan. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu dan surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang
Ibadah pemakaman dari Ibu Maria Mantiri ditakbiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13 berkata, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kebudakan, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal di atas jalan membusuk bagi kasih yang tegar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik luka menanti bagi kasih Tuhanku. Silakan duduk kembali. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 1, kita baca ayat 3 hingga ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 1 dibaca mulai ayat 3 sampai ayat 7 dengan judul perikop ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan, yaitu sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikian firman Tuhan. Disambut pujian semua Pelsus, ya. Baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Saya ingat tahun yang lalu, dalam peristiwa yang sama, cuacanya seperti ini, ya. Bahkan hujannya
sangat-sangat. Ya. Memang waktu itu ujang-ujang kata, ya, bulan-bulan November sampai Desember. Tapi saya mau katakan, jangan sampai hari ini orang mau bilang, "Kiapa nih bau ujang Kang? Ada mau pemakaman bau ujang." Orang sunyak berhenti berdoa mau minta ujang, ya, karena so hampir 3 bulan tanah so mulai pica-pica, ya, petani pun so tako mau tanam, ya. Artinya bahwa hari ini sekarang kita ada dalam surga, tapi kita juga bersyukur untuk Tuhan berkat, ya. Tuhan kasih turun for orang di hari ini. Itu tanda bahwa kasih sayang. Tadi sekitar jam 11 lewat, saya jemput anak di sekolah. Seujang dulu di Sawangan. Serta kesana-kesananya ada bau ujang, sampai di Ermadidin ada bau ujang. Lagi kemari baik-baik. Ya. Artinya bahwa kita tidak percuma terus bergumul. Kita dari setiap keluh kesah kita yang pasti keluarga yang berduka hari ini senantiasa bergumul dan berdoa Tuhan kasih kekuatan menghadapi ujian hidup ini. Saya mau tanya dulu ke 3 anak, Pak Jemi, Anjeli, baik ngon itu ada baku-baku sayang mama dengan papa sunya, jadi ngoni mau curhat lepas apa? Sonda ada. Korang pakai ke ade. Walaupun mungkin Ibu Jane dengan Ibu Jelly mungkin akan ke Jakarta nanti, ya. Pak Jemi ada di sini, tapi mari jaga tuh persaudaraan ini, ya. Karena kalau ada sesuatu di antara kalian, inyak tenang tuh papa dan mama. Toh? Jadi komitmen sebagai keluarga, sebagai satu darah di tengah-tengah keluarga itu harus dijaga, ya. Sekali lagi nyak mau tenang tuh orang tua, kalau ada hal-hal yang artinya mungkin saya cuma menduga, ya, mudah-mudahan tidak sampai ke situ. Tetap pelihara tuh kekeluargaan, tuh kerukunan, karena sekali lagi kepada siapa lagi kamu mau curhat, mama dan papa soalnya tidak ada. Tentu korang kakak beradik, kalau ada sesuatu, ada persoalan, ya baku atur baik-baik itu keluarga. Toh? Kan sudah dewasa semua, bukan lagi seperti anak-anak yang mau diperintah-perintah. Yang pasti sekalipun berduka, tapi paling tidak, inilah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk orang tua kalian. 77 tahun, menikmati kehidupan, ya, dengan berbagai hal yang dia nikmati dan alami. Baik itu senang-senang maupun itu hal-hal yang menyenangkan secara manusia, ya. Tapi inilah bukti kasih Tuhan, diberi kesempatan 77 tahun, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Butuh proses. Dan Tuhan sudah melakukan semuanya, apalagi mama pernah jadi pelayan khusus di Jemaat Gemim Abraham Sawangan. Paling tidak ini membuktikan betapa kasih anugerah Tuhan itu tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini tentu yang kita butuhkan adalah pengharapan dari Tuhan. Ya. Biar lihat orang mau menangis terbanting-banting, tetap sunyak mau mengubah situasi. So begini Tuhan bicara. So begini tuh Tuhan berkehendak, ya. Tidak akan membuat dia kembali lagi kepada kita. Korang nanti mungkin tunggu waktu, orang tuh mau baku dapat yang tompe mama dan tompe papa. Nah, selama kita masih diberi kesempatan, ya, mari jalani hidup ini sesuai dengan cara Tuhan. Ya, apapun keadaan kita, penderitaan, pergumulan itu bagian yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya. Jelas sekali dalam bacaan kita bagaimana seorang Rasul Paulus, ya, menulis jemaat yang ada di Korintus. Tapikah haruskah kita seperti itu? Seharusnya seperti itu. Tapi kita terkadang melarikan diri dari berbagai kenyataan, ya. Sebagai orang percaya, terkadang kita tidak kuat masuk gereja tiap hari Minggu, tapi tidak kuat hadapi setiap tantangan dan persoalan. Ya.
mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak kuat untuk menghadapi beratnya tantangan dalam hidup, bahkan pun dalam kehidupan keluarga. Ya. Kita perlu belajar dari seorang Rasul Paulus. Dia hanyalah manusia biasa, tetapi diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Tapi dia mengakui kita lemah, kita manusia daging, kita kadang nyandak kuat, kita kadang nyandak mampu. Ya. Tetapi karena dia percaya bahwa dia tidak bekerja sendiri, dia punya Tuhan yang luar biasa, yang bukan cuma berbelas kasih kepadanya, tetapi juga menghibur dia dikala dia menghadapi begitu banyak persoalan hidup. Itulah Rasul Paulus. Ya. Mungkin orangnya tidak perlu sama sekali dengan Rasul Paulus. Ya. Karena mungkin tidak semua orang akan jadi seperti Rasul Paulus. Ya. Sebagai pemberita Injil yang punya keberanian, tidak ada rasa takut apapun masuk ke tempat-tempat yang menakutkan sekalipun, itulah Rasul Paulus. Tetapi cuma ada yang menjamin hidupnya. Dia yakin, dia percaya bahwa jaminan itu datang dari Kristus yang mengutus dia. Ya. Sejak dia ditangkap oleh Yesus, oleh Allah, ketika hendak melakukan kejahatan kepada orang Kristen, disitulah dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat. Belas kasih Tuhan akan selalu dinyatakan kepada setiap orang yang mau hidup bergerak bersama Tuhan, apapun keadaan dan kondisi, baik menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Torang pemama susanang, ya, Ibu Maria Gambe Mantiri susanang. Dia sudah disiapkan oleh Tuhan suatu tempat yang akan mendatangkan sukacita. Ya, mungkin entah itu kapan, pasti nanti torang baku dapat dengan tompe mama dengan tompe papa. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kita tidak perlu larut dalam suasana ini. Seperti yang saya bilang tadi, biarlah orang mau banting-banting, mau menangis, mau baking apa, tetap dia tidak akan hidup kembali. Ya, karena dia adalah milik Tuhan. Mama, oma terkasih bukan orang punya, tapi dia adalah milik Tuhan. Tuhan yang berhak melakukannya. Ya, kita hanya bisa pasrah, kita hanya bisa menangis, tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita mengatakan, Tuhan kenapa mesti mama tu pergi? Kenapa kok nyandak kita Jo? Kenapa kok nyandak dia Jo? Dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menuduh Tuhan seperti itu. Karena Tuhan sudah melakukan keadilan. Mama cukup lama menderita. Ya, sebelum ke Jakarta, memang beberapa kali saya juga pernah berkunjung di rumah ini. Cuma ada waktu masih ada papa, ya, orang 3 bercanda bersama. Biar kasih yang sudah dalam keadaan seperti itu, tapi inilah keluarga yang luar biasa. Ya, terutama oma. Terakhir kita datang waktu ulang tahun ke-76. Cuma saya sendiri di sini, mungkin ada tetangga yang ada di sini. Kemudian waktu itu ada kue yang angka 76. Serta suklar, oma bilang, pendeta bawa jutu 6. Jadi kita bawa, dia bungkus di plastik tuh angka 6. Tuh 7 udah setinggal. Gitu. Ini luar biasa. Ya. Kalian harus bangga punya orang tua yang hebat. Punya orang tua yang luar biasa. Teladanilah itu. Karena perjalanan kita tidak tahu sampai kapan. Selama masih berkenan menikmati kehidupan, jalani sekali lagi hidup ini sesuai dengan proses Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan balik belakang. Sama dengan Rasul Paulus, nyandak pernah menoleh ke belakang. Ya. Karena dia percaya masa depan sudah disiapkan oleh Tuhan baginya. Sang pemberi belas kasihan, tetapi juga yang selalu menghibur dia dikala dia mengalami penderitaan, dikala dia mengalami pergumulan. Bahkan di saat-saat dia harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan secara manusia. Nah, saya percaya firman ini menuntun keluarga besar Gambe Mantiri. Anak-anak Bapak Jemi, Ibu Jane dan Ibu Jelly, ya, bersama pasangan masing-masing keluarga tetap selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan pasca kepergian orang tua yang sangat mereka cintai. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kehadiran kami di tempat ini tentu di dalamnya akan terus menopang di dalam doa. Semoga keluarga ini akan menerima kenyataan ini dengan iman
dan bukan menerima kenyataan ini secara manusiawi. Karena kenapa? Kalau orang terima peristiwa ini secara manusia, orang akan kecewa terus, ya. Orang akan bersedih terus. Tapi kalau orang terima kenyataan ini dengan iman, maka kita pasti akan seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Pujian Jemaat Kolom 1 diberi kesempatan. Engkau juga yang mengaruniakan kami kehidupan, tapi juga Engkau yang mengambil kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Peristiwa ini mengajar kami bahwa usaha kami manusia ada batasnya. Jika terjadi kenyataan sangat berlainan dengan harapan kami mohon Tuhan, baik keluarga mampukanlah mereka untuk melihat dari sisi iman dan bukan dari sisi kemanusiaan. Biarlah mereka akan menempatkan diri di belakang Engkau yang adalah pemilik kehidupan almarhumah. Yang pasti bagi mereka sekarang, yang sementara diliputi badai kencang yang sangat menakutkan dari peristiwa ini, yakinkanlah mereka bahwa di balik badai duka ini ada terang bersinar, dan di sanalah Yesus hadir, siap memberi penghiburan yang sejati. Bahkan kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Yang rukun dan damai terus tercipta di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Karena papa dan mama mereka sudah pergi, tinggal mereka bertiga bersama dengan keluarga, saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah akan mereka buktikan bahwa tanpa mama dan papa, mereka bisa menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang belum sempat diselesaikan, biarlah semuanya mereka selesaikan dengan kekeluargaan. Singkirkan hal-hal yang sering kali ditutup-tutupi, yang pada akhirnya berdampak negatif di tengah-tengah hidup keluarga. Lengkapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, agar mereka bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, untuk terus dilanjutkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh mama mereka sejak diberi kesempatan menikmati kehidupan ini, bahkan sampai akhir hidupnya di usia 77 tahun 8 bulan 25 hari. Jemaat dan masyarakat yang ada di Sawangan maupun yang ada dari luar dewasa Sawangan membuktikan kami selalu memberi perhatian kepada mereka yang sedang menderita, mereka yang membutuhkan pertolongan. Inilah simpati dan empati kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami percaya kehadiran kami sedikit mengobati luka batin yang sedang dan sementara dialami oleh keluarga besar Gambe Mantiri. Sebentar nanti almarhumah Ibu Maria Gambe akan disemayamkan di rumah gereja Jemaat Gemim Abraham Sawangan. Karena almarhumah pernah menjadi pelayan khusus di jemaat ini. Engkau berkati sebelum dibawa ke ladang pekuburan, perkenanan Tuhan dinyatakan bagi almarhumah untuk disemayamkan di rumah gereja. Akan ada ucapan terima kasih dari badan pekerja terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan kerjakan dalam proses pelayanan di waktu yang lalu. Persembahan diakoni yang sudah kami beri diberkati oleh Tuhan. Bu Kori Humbas Pelengkahu, Tuhan berkati dia, kuatkan dia, mampukan dia untuk menjalankan pelayanan ini yang semuanya berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang telah terlibat langsung membantu keluarga, menopang keluarga sejak mendirikan bangsal ini, bahkan sejak kedatangan mayat di Bandara Samratulangi sampai hari ini, biarlah Tuhan perhitungkan apa yang kami lakukan. Karena kami percaya Tuhan melakukan semua yang terbaik bagi kami, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Maka segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami membawa kehidupan kami,
pergumulan duka yang dialami keluarga Gambeh Mantiri, semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Dengar doa kami, dengar pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanyalah kasih tiada yang bangga di dalam dunia, segala yang kita gunakan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal. Kaum keluarga dan jemaat sekalian, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Ibu Maria Mantiri yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah kita sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Kiranya damai Allah menghibur kamu. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Demikian ibadah di bangsal duka. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah di rumah duka ini telah selesai dan akan dilanjutkan dengan ibadah pemakaman di ladang pekuburan oleh Penetua Ibu, Penetua Kori Humbas Pelengkau. Dan acara selanjutnya sebelum acara pelepasan jenazah dari rumah duka menuju Gereja Gemim Abraham Sawangan dan ke ladang pekuburan, kita dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Penetua Jain Mantiri Nender. Kepada Ibu disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Tentunya yang pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaan Tuhan sehingga ibadah pemakaman pada saat ini boleh selesai dengan segala baik. Tentunya mengatasnamakan keluarga besar Gambeh Mantiri, yang pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Friendly Lomboan Sarjana Teologi yang sudah memimpin ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan juga buat pendeta jemaat, Pendeta Febrian Simantik Tampanguma, Sarjana Teologi, kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena tadi malam boleh memimpin ibadah dan saat ini pun boleh bersama-sama dengan kami keluarga. Dan juga kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat pemerintah Desa Sawangan, terlebih khusus pejabat hukum tua Desa Sawangan yang kami sebut dengan kasih Bapak Denny Peter SH yang boleh membawa sambutan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati selalu. Dan juga kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada
seluruh masyarakat Desa Sawangan dari kewilayahan 1 sampai dengan 9 yang sudah membantu kami keluarga lewat kebersamaan dana duka yang ada di Desa Sawangan. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya bagi kami, dan kami mengucapkan banyak terima kasih juga terlebih khusus Kepala Kewilayahan 4 dan masyarakat yang ada di Kewilayahan 4 yang sudah membantu kami dalam pembuatan bangsal duka cita ini, dan semuanya boleh jadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh dibantu dalam konsumsi yang ada, bahkan dana kebersamaan yang ada di Kewilayahan 4. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih, dan juga kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Dewan Minahasa Utara Ibu Olivia Mantiri yang sudah membantu kami keluarga membawa jenazah dari bandara sampai di rumah ini atau di tempat ini. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih juga buat calon anggota Dewan Legislatif Minahasa Utara Ibu Nonca Jacqueline Malaramis SPD yang sudah membantu kami keluarga. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat pelayan khusus yang ada di Jemaat Kolom 1 Gemim Abraham Sawangan, Penatua dan Diaken, dan seluruh jemaat yang sudah membantu kami keluarga, bahkan sudah mengatur jalannya ibadah pada saat ini. Dan juga kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, pendeta, pelayan khusus Penatua Diaken yang boleh hadir pada saat ini. Kami tidak dapat membalas atas kebaikan dan kehadiran dari Bapak, Ibu, saudara-saudari. Untuk itu kami juga keluarga mohon maaf apabila almarhumah semasa hidup pernah berbuat kesalahan. Untuk itu kami keluarga mohon mengampuninya, agar supaya dia boleh ada bersama dengan Bapa di sorga. Dan untuk itu kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga-keluarga, famili-famili yang ada, keluarga Mantiri, Wangke, Bastianus, bahkan alumni-alumni yang ada, famili Gambe, semuanya kami tidak dapat sebut satu persatu. Pasti Tuhan akan membalas segala kebaikan, bantuan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita tiba pada acara yang terakhir di bangsal duka ini. Untuk itu corong kami serahkan kepada Kepala Kewilayahan 4 untuk acara selanjutnya. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang saya kasihi dan saya hormati. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Abraham, Pendeta Friendly Lombokan STH, yang sudah menuntun ibadah kita pada sore hari ini. Bahkan para pendeta yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Desa Sawangan. Bahkan saya hormati pelayan khusus yang hadir, Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan pelayat duka yang hadir baik dari luar Desa Sawangan maupun yang ada di Desa Sawangan yang saya hormati. Terlebih khusus keluarga yang berduka. Tentunya kehilangan orang tua yang dikasihi itu sangat menyedihkan. Tapi itulah realita kehidupan kita manusia. Walaupun anak-anak sudah berusaha, itulah realita kita sebagai manusia, hanya mengirai-ngirai janji, tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya itu. Untuk itu mengatasnamakan pemerintah Desa Sawangan, pejabat hukum tua, Bapak Denny Peter Sarjana Hukum, bahkan seluruh masyarakat Desa Sawangan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Untuk itu saya akan membacakan dana duka yang sudah masuk. Jaga 1, 1.300.000, Jaga 2, 1 juta, Jaga 3, 1 juta, Jaga 5, 940, Jaga 6, 1.050.000,
Jaga 7 1.130.000, Jaga 8 960, Jaga 9 1.250.000, jumlah keseluruhan 8.630.000 akan kami serahkan kepada keluarga. Tapi sebelumnya saya mengundang dulu masyarakat Jaga 4 untuk membawakan lagu penghiburan bagi keluarga. Diundang seluruh masyarakat kewilayahan 4. Dan doa nanti akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja, Pendeta Freddy Loboan, Sarjana Teologi. Ketua Badan Pekerja, Majelis Jemaat Gemim Abraham Sawangan, bahkan para pelayan khusus Jemaat Gemim Abraham Sawangan menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar Gambe Mantiri. Semasa ibunda yang terkasih hidup, dia sudah memberi dirinya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai penatua di Jemaat Kolom 1 periode 2005 sampai 2010, masa pelayanan Ketua Jemaat waktu itu Pendeta Deli Turalaki. Dan Ibu juga pernah menjadi Komisi Pelayanan Wanita Komibo pertama di Gereja
Gemim Abraham Sawangan. Untuk itu, atas pelayanannya yang sudah ia kerjakan semasa dia masih hidup, kami sebagai badan pekerja jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak, cucu, saudara bersaudara atas pelayanan yang sudah ibunda kalian berikan untuk jemaat Gemim Abraham Sawangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teristimewa keluarga yang berduka tetap diberi kekuatan, bahkan penghiburan yang sejati yang daripada Dia sendiri. Makasih. Karena kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Sekalipun terkadang kami harus menerima kenyataan-kenyataan yang mendatangkan duka, sebagaimana yang dialami keluarga besar Gambeh Mantiri. Engkau telah memisahkan dari mereka orang tua yang sangat mereka cintai, Ibu Maria Gambeh Mantiri, untuk kembali perempuan Bapa di surga, karena dia adalah milik Tuhan. Duka cita sesuatu yang wajar untuk kami tunjukkan sebagai bukti kami sangat-sangat kehilangan orang yang sangat kami cintai dan kasih. Karena sesungguhnya Tuhan yang telah memberi dia kesempatan menikmati kehidupan sampai usia 77 tahun, 8 bulan, 25 hari. Biarlah apa yang telah dilakukan almarhumah selama hidup menjadi teladan yang baik bagi keluarga yang masih diperkenankan tinggal, anak-anak cucu di akhir semua ini Tuhan. Maka kami pun hendak menghantar jasad almarhumah Ibu Maria ke ladang pekuburan. Biarlah Tuhan yang terus mengaruniakan kekuatan dan kesabaran, tapi juga pengharapan iman bagi keluarga. Karena ini akhir dari apa yang sedang Tuhan katakan bagi keluarga. Mereka mungkin merasa sangat-sangat kehilangan. Bahkan mereka belum ingin berpisah dengan orang yang sangat dicintai. Dan akan disemayamkan sejenak di SD Impres Sawangan. Karena mengingat pengabdiannya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang telah melakukan pekerjaan mulia dalam kehendak dan kasih Tuhan. Maka terpuji Engkau Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani di ladang pekuburan. Ibu Penatua Kori Kumbas Kau diberkati dia Tuhan, hikmat surgawi yang Kau nyatakan dalam kehidupannya. Maka inilah kami taruh kehidupan keluarga besar Gambeh Mantiri, bahkan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanganmu ku pegang erat, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dan menyambut dengan penuh kasih atas jenazah almarhumah Ibu Maria Gambeh Mantiri. Untuk itu sekali lagi kami keluarga besar SD Negeri Sawangan mengucapkan selamat datang, dan kita akan menyambut dengan berdoa dan penghormatan yang terakhir. Waktu masih kecil, gembira dan senang, tiada
kami keluarga besar SD Negeri Sawangan merasa prihatin atau merasa turut berduka cita dengan keluarga besar Gambe Mantiri, juga merasakan walaupun secara pribadi tidak sempat Riki dengan ibu sewaktu ibu masih aktif bertugas, tetapi mendengar riwayat hidup yang sudah disampaikan tadi, di mana ibu bertugas atau begitu panjang perjalanan sewaktu masih dinas, begitu banyak karya yang telah ibu lakukan, yang telah ibu guru lakukan di dalam masa pengabdian, di mana kebanyakan rata-rata anak-anak yang sudah pernah dibimbing oleh ibu guru Maria ini sudah banyak yang berhasil. Tentulah ini menjadi kebanggaan teristimewa bagi anak-anak dan cucu-cucu. Di mana salah satu contoh juga di mana cucu dari ibu yang terkasih ini, di mana semasa bersekolah di SD Negeri Sawangan ini Justin, dia pernah mengikuti lomba IPA tingkat kabupaten juara 1. Jadi inilah salah satu bentuk apa yang ibu tabur di tengah-tengah, keberadaan di tengah-tengah sekolah dulu dan di tengah-tengah keluarga, tentunya boleh dirasakan oleh cucu, di mana cucu boleh memberikan yang terbaik bagi sekolah SD Negeri Sawangan. Untuk itu, sebagai kebersamaan kami, memang kami merasa kehilangan. Jadi sebagai rasa terima kasih kami sebagai keluarga besar SD Negeri Sawangan, komite, kepala sekolah, guru-guru, anak didik, dan juga orang tua yang turut merasakan akan pengorbanan atau jasa yang telah diberikan oleh ibu guru ini. Keluarga, anak-anak, cucu-cucu yang ada, doa dan harapan kami kiranya walaupun ibu sudah tiada, namun sebagai kebersamaan boleh tetap terambina bersama. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut serang, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Keluarga yang sedang memangku duka, keluarga Gambe Mantiri, anak-anak dari Ibu Mari Mantiri, di mana saat ini kita tiba pada ibadah di tempat pemakaman. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Ibu Maria Mantiri, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali tanah. Debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda,
Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan berdoa bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawakan ke dalam lepaskan kami dari jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwa. Ku kasihi, ku percaya. Ku kasihi, ku percaya. Ku ikut dia terus. Ikuti dia. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu juru selamat. Kepadamu juru selamat. Aku berserah. Demikianlah ibadah di tempat pemakaman. Dikembalikan kepada keluarga Bisko sampai dengan saat ini keluarga tetap setia walaupun ditinggal oleh ibu yang kekasih, dan dalam kesempatan ini atas nama keluarga besar kami mandiri untuk kesekian kali so pasti ukun kalian omelan memberi di sini, tapi ya begitu karena ini kita ponakan-ponakan menyampaikan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Bapak Ibu sudah menjemput akan jenazah dari airport sana sampai ke rumah duka, dan juga ucapan terima kasih kami kepada yang memimpin ibadah di malam pertama dan juga malam kedua sampai ibadah penguburan. Tadi siang di rumah duka kami keluarga besar kami mandiri menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Juga kami terima kasih banyak kepada hukum tua, perangkat desa, Kaparajabat setempat, juga petugas yang sudah berupaya untuk membantu kami keluarga besar dan mandiri. Dalam kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan yang paling terakhir terima kasih banyak pada Penatua Ibu Polri Kumbas Palengkahu yang sudah memimpin ibadah di ladang penguburan. Disampaikan terima kasih dengan harapan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Silakan petugas. Hatiku